الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bang, terus pakar yang mana? Ya ampun, belajar lagi lah, belajar lagi. Ya, belajar lagi. Gini bang, gini untuk membuktikan gini. Sabar dulu. Yesus Ya, itu Bang, datang menggunakan bahasa Saya dulu, apa kan? ketika Yesus datang mengajar? Ya, Bang. Bahasa apa, Bang? Yesus mengajarkan Injil itu bahasa apa dia? Bahasa Indonesia kah? Gini bang, ini tadi kan abang-abang bilang ya, Alkitab orang Kristen sekarang yang bahasa Indonesia dari lai itu tidak benar alias palsu. Mari kita buktikan Ya. kalau tidak percaya. Ya makanya buktikan mana aslinya bang. Ya, tunggu dulu. Sekarang begini. Apakah Yesus itu menggunakan bahasa Indonesia? Aduh bang, jawab dulu bang. Ya, ini jawabannya. Supaya Anda itu cepat mengerti. Yesus itu bahasa Indonesia atau bukan? Ketika dia ngajar di Yerusalem. Sejak kapan bang jawab pertanyaan, jawabannya dengan pertanyaan. Oh, gampang itu. Sama ketika kemudian Anda bertanya alamat. Di mana rumahnya Pak Bang? Dengar dulu. Di mana rumahnya Bang Suma? Anda ditanya kembali, apakah Anda lihat Bandara Hasanuddin? Lihat, rumahnya Bang Suma itu berada tepat di samping kirinya bandara itu. Kau pergilah di sana. Ada jawaban, bang. Ada jawaban kan bang? Kan Anda belum menjawab. Saya tanya dulu, apakah Anda tahu Yesus menggunakan bahasa apa? Dengarkan saya. Apakah Yesus menggunakan bahasa Indonesia ketika datang mengajar kepada Bani Israel? Abang jawab dulu bang. Jawab dulu bang. Saya tanya sesuatu yang ada di Jangan genggaman bertanya, Bang. Anda Jawab sekarang dulu, Bang. ini. Hei, Jawab dulu bang. Jangan bertanya bang. saya tidak punya kewajiban untuk menjawab. Lah berarti abang nggak usah bertanya bang kalau nggak bisa jawab. Nah, sekarang coba gunakan otak Anda itu yang seupil itu. Yesus abang itu datang dia ketika pakai datang otak kepada Bani dia Israel juga, itu Bang. menggunakan bahasa apa? Aramaik Gurunda. Bahasa Aramaik. Bisa Anda tunjukkan kitab Aramaiknya Anda? Tidak Nah, itu Gurunda. Kitab Tidak. Aramaik. Mana kitab Aramaiknya bang? Nah, justru kami yang tanya, mana kitab Anda yang bahasa Aramaik? Kok jadi saya yang ditanya? Emang itu kitab saya? Lalu abang ini tafsir isi Alkitab dari mana bang? Loh, itu di kitab kalian. Iya yang mana bang? Kitab yang mana? Kitab Lembaga Lai Indonesia. Berarti abang memang abang sendiri yang salah. Loh, Kenapa bukan pada dengarkan saya. Aramaiknya? Untuk mengetahui sesuatu yang palsu, cukup membuktikan kepalsuannya dengan sesuatu yang palsu itu. Contoh, untuk mengetahui uang itu palsu atau tidak, ambil uang itu, kaji uang itu, teliti uang itu, dari situ sendiri akan ketahuan bahwa kitab itu bukan asli. Abang lucu bang, abang lucu ini. Sekarang bagaimana caranya Anda membuktikan uang palsu? Iya tentu disandingkan juga dengan yang asli bang kan? Loh, yang aslinya sama warnanya, sama nomor serinya ada, bagaimana caranya Anda membuktikan? Aduh abang ini, aduh lucu kali babang ini. Mentok dia kan? Mentok dia. Mantap. Bagaimana cara Anda membuktikan tadi? Cara Anda membuktikan uang itu palsu atau tidak? Tanpa uang asli pun, ketika Anda mengambil uang palsu itu pasti ketahuan. Tinggal diterawang. Oke? Jelas? Nah, kalau sudah diterawang tidak berkesusahan bahwa itu uang asli, maka udah pasti itu palsu. Nah, sekarang kita terawang kitab Anda. Apakah Yesus berbahasa Indonesia? Ini Soeharto Muslim apa Kristen Soeharto ini? Muslim. Oh iya. Gantian dulu ya bang. Ya gantian dulu ya bang. Iya, keluarin aja nggak apa-apa. Ya. Apa saya keluar?
Akhi Juma kalau saya katakan misalnya Akhi Juma membawa hadis palsu gitu, lalu saya katakan itu palsu. Apa Akhi Juma nanya mana aslinya? Kan enggak kan? Dari Enggak mana kita dong. tahu? Dari apa silsilah apa misalnya Dari sana. sanadnya, ya kan penulisnya siapa? Kan seperti itu namanya informasi. Bukan nyari aslinya mana, bukan seperti itu. Dia mungkin nggak ngerti mungkin. Sini aku kasih contohnya. Ya Contoh udah, hadis silakan. ya, hadis palsu. Kenapa hadisnya palsu? Ya karena Nabi Muhammad tidak pernah ngomong seperti ini. Nah, kenapa Injil-Injil palsu? Ya karena Yesus tidak pernah ngomong seperti ini, kan gitu. Ah, kemudian Yesus ngomong yang asli yang mana, Bang? Yesus ngomong aslinya di mulutnya. Dia ngomong itu tidak mungkin berbahasa Yunani gitu. Memang nggak bahasa Yunani, Bang. Terus kenapa tulis bahasanya Yunani semua di ini, di apa? Di Perjanjian Baru. Mana, Bang? Gitu. Semua itu bahasa Yunani. Yesus itu ngomong di sana bahasa Yunani. Aduh, parah ini orang gak ngerti apa-apa. Aduh, parah. Udah hancur. Kodeks Sinaiticus Vaticanus itu Arke bahasa hologos, hologos, prostonteon, kai theos, en hologos. Itu apa itu? Itu Yunani. Aduh. Yesus katanya orang Yahudi, tapi kok Perjanjian Baru orangnya ngomong Yunani. Ya buat kami itu palsu lah. Kodeks Vaticanus. Jadi mana yang Sinaiticus asli? Yang asli bahasa itu yang Yunani. apa dijelaskan oleh Islam. Apa yang dijelaskan oleh Islam? Itu dia. Nah, kan diem lu kalau begini kan. Oh, kalau nggak mau dibilang palsu ya jangan bahasa Yunani. Yesus yang ngomongnya gitu. Kasih kami bahasa Ibrani atau enggak bahasa Aramaik. Itu aja susah. Aduh, Abang. Coba tunjuk satu dalil yang Yesusnya ngomongnya pakai bahasa Ibrani bukan Yunani. Coba. Ada nggak? Karena sudah Matius berapa malam gitu? saya pamit duluan ya, Bang Kores, Akhi Juma, saya pamit host. Terima kasih. Ya. Ya, yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bubar satu, bubar semua ini kalau begitu. Iya, saya juga udah hampir jam 3 di sini, Dinda. Iya, Oke. ini jam 2 di sini. Jam 3 di tempatku. Masalahnya juga teman-teman kita yang Kristen ndak terlalu memahami Bible-nya soalnya gitu. Iya. Iya, Bang, kan Jadi- Abang kan paling ngerti Bible-nya kan, kitabnya. Ya gampang lah di ngerti orang bahasa Indonesia kok. Yang jadi pertanyaan adalah ternyata Abang paham paling mengerti dari Bible yang palsu juga. Iya, saya paham bahwa Bible Anda itu palsu. Iya, Abang juga kan penafsirannya, pemahamannya dari sana. Nah, sekarang begini, kita ambil satu data ini untuk membuktikan sebelum saya pamit ya. Kamu itu dilembut-lembutin ternyata susah. Di dalam kitab saudara Anda buka sekarang Bible Anda di 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Padahal bahasa yang lebih tua, kitab yang lebih tua mengatakan Ginomai memites katos kagu Kristus. Jadilah teladanku sebagaimana saya juga adalah Kristus. Itu terjemahan yang benarnya. Tapi di dalam kitab Anda, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Padahal bahasa Yunaninya sama seperti aku juga Kristus. Sebab sebagaimana saya juga Kristus. Paulus juga mengaku Kristus, tapi di kitab Anda terjemahan baru diganti. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kan tidak nyambung. Itu contoh ya, itu contoh. Silakan. Oke, aku izin ngomong ya. Berarti yang asli bahasa Yunani ya, Bang? Coba gua tanya penikmat surga. Penikmat surga, Paulus itu agamanya Tanya Kristen saya atau lagi. Nasrani? Kenapa? Tanya saya. Itu dari tahu. Paulus itu agamanya Kristen atau Nasrani? Coba. Kristen, Bang. Di mana tertulis Kristen dia? Kenapa? Di mana Paulus tertulis agamanya Kristen? Tahu nggak arti Kristen itu apa, Bang? Iya, itu dari kafir Antioquia. Kristen itu pengikut Kristus. Ah, terus berarti Nah, di mana Paulus itu disebut Kristen? Paulus Kristen Nggak kan, ada. Bang?
Enggak, Lah, Paulus itu abang tadi Nasrani. katakan Kristen itu pengikut Kristus. Enggak, salah. Paulus itu Nasrani Berarti bukan abang yang Kristen. salah dong. Aduh. Kita baca Kisah Para Apostolos 24 ya. Nah, balik dulu bang, balik dulu tadi. Bang, Imam katakan- besar Ananias bersama-sama Yang dengan nomor Paulus, lima. mereka Itu menghadap palsu. wali Gimana negeri ya, dan Bang? menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Apa dakwaannya? Telah nyata bagi kami orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Paulusnya aja Nasrani, kalian kenapa Kristen? Nasrani itu apa bang? Itu adalah sekte yang dipimpin oleh Paulus. Kata siapa? Imam besar Ananias, orang Yahudi. Oke. Itu tafsiran abang saja. Selamat Kisah malam. Para Apostolos 24 nomor 1 sampai 5 dibaca. Kalian malah milih Kristen, Paulus kalian aja Nasrani mereka itu. Bingung gua sama kalian ini. Bang, Nasrani itu kaum bang. Iya. Tidak. Kalian kan lebih milih dari orang pagan Antioquia kan daripada orang Yahudi. Nama Nasrani itu dari orang Yahudi. Kalian ngambil dari orang pagan Antioquia. Aneh-aneh aja. Ya abang yang aneh. Iya udah bang. Ya konsepnya itu agamamu untukmu, agamaku untukku. Buat apa kita berdebat begitu loh? Perbaiki aja Buat di apa masing-masing. debat? Buat Ya, apa? Salah, debat? salah prinsip itu. Itu prinsipnya Islam. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau kamu prinsipmu, agamamu, agamaku juga. Itu prinsipmu. Oh iya, aku mau nanya sama Bang Zuma nih. Itu. Kenapa? Karena istilah-istilah agama orang Islam ada semua di kitabmu. Diambil. Bukan Oh, begitu. boleh. Jadi agamamu, agamaku. Karena Agamaku bukan saudara agamamu. kita yang Muslim itu Kita tidak menerima berkata- perbedaan. Satu-satu dong, jangan rebutan satu-satu. Ini Bang Sem dulu, Bang Sem. Belakang Silakan hadir Bang Sem. daripada Kristen. Udah. Bang Sem mau boleh. nanya apa, Yalah, Bang? Sem? Paulusnya aja Nasrani, kalian Kristen siapa? Paulus bukan Kristen, Paulus Nasrani. Iya, boleh Terus buat. Kristen dan Nasrani itu bagaimana bang? Ya ini nggak tahu, ini dibilang di Kisah Para Rasul ya. Gue bilangnya Kisah Para Apostolos Nasrani itu agama, 24, pasalnya 24, itu dibaca nomor 1 sampai 5 tuh. Imam besar Ananias yang ngomong. Iya bang, ngerti nggak Nasrani itu apa bang? Ya itu nama dari orang Yahudi, artinya apa? Ini ngambil dari Nazrim. Nozrim itu jamak dari Nozri. Berarti Nozri itu abang apa? itu Nozri adalah Yahudi. bahasa Ibrani untuk kata Nazaret. Jadi sekte orang Nasrani itu maksudnya apa? Sekte orang Nazaret. Gitu. Makanya kalau kalian Yesus Kristus, kalau orang Yahudi manggilnya Yasu Hanotsri, kami Isa ibnu Maryam alaihi salam. Sosok yang sama dengan 3 kisah yang berbeda. Itu Bang Sem mau nanya apa, Bang Sem? Silakan Iya, Bang Sem. ini aku mau nanya nih tentang keaslian sama kepalsuan tuh. Contoh Bang Zuma tadi bilang gimana Bang yang alamat tadi Bang? Sama duit palsu sama duit aslinya gimana Bang? Aku mau pengen gimana ya? Pengen dijelasin. Iya, jadi gini, Al-Quran tidak pernah mengatakan bahwa Alkitab itu dipalsukan. Al-Quran mengatakan dirubah-rubah, gitu loh. Itu yang Oke. diterangkan oleh Al-Quran. Tidak pernah dikatakan dipalsukan, tapi dirubah-rubah. Kalau dirubah-rubah, itu artinya tadinya asli, bercampur, diaduk, ada yang disembunyikan, ada yang ditambahkan. Itu dirubah-rubah nama itu. Katanya bang palsu, sekarang dirubah-rubah, yang benar yang Ya, mana bang? kan saya membawa narasi Al-Quran. Al-Quran tidak ada Iya. mengatakan palsu. Dikatakan Ya sebenarnya di Al-Quran itu dirubah-rubah. Betul. Yang ngomong sebenarnya bukan ngomong palsu juga ya. Yang ngomong tidak asli itu ada di alkitab.sabda.org. Semua Iya. di terjemahan tafsiran ahli Bible yang Yerusalem. mengatakan itu. Betul. Pakar Ayat Bible ini sendiri tidak yang asli. mengatakan bahwa di Bible itu tinggal 18%. Yang lainnya itu cuman karangan, kisah-kisah sejarah, dan tambahan-tambahan penulis.
Kalau di Itu Islam Allah bilang dirubah-rubah. Dirubah-rubah. Contohnya apa? Lihat aja tuh. Kata-kata terakhir Yesus di semua eugalion kalian yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu beda-beda. Ada yang Eli Eli, ada yang aku haus, ada yang sudah selesai. Gitu. Beda-beda. Itu perubahan yang terjadi. Yang tadi Cuma itu aja doang. yang sederhana yang 1 Korintus 11 nomor 1 itu. Genomai memites katos kargogi Kristos. Jadilah teladanku sebagaimana saya juga Kristus. Di perjanjian baru diganti itu, dirubah. Jadilah apa Guruna? Jadilah teladan sebagaimana saya juga Kristus. 1 Korintus 11 nomor 1. Tapi kalau di kitabnya teman kita Kristen itu berubah. Oh, di sini jadi pengikut Kristus ya. Iya. Itulah Iya, dia. pengikut Kristus, iya benar. Bang Zuma, boleh nanya Kak? Satu pertanyaan Bang sebelum saya Nah, pamit. istirahat-istirahat Ini saya dong, sambil Bunda. tidur ini, sambil tidur saya ini. Mata saya sudah ya, terpejam. betul, saya mau pamit juga Bang. Ini sementara kerja juga sebenarnya. Untuk Bang Zuma Kerja ya. jam segini. Iya, betul. Lagi shift malam Bang. Oh, iya. Semangat. Bang Zuma. Iya, ya udah saya tutup ya, teman-teman. Dinda Kores gimana? Masih mau di sini? Iya, Tafadol Gurunda duluan. Ini kayaknya enak nih 3 nih. Oke. Baik teman-teman, Selamat makasih banyak Bang Pengamat Satria ya. Makasih Ya, teman-teman terima kasih di banyak Gurunda. Siap teman-teman typing TikTok dan juga Komal Zulkifli Emabas. Terima kasih atas kebersamaan antum semua. Barakallahu fikum wa ahlikum. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu akbar. Salam NKRI. Jayalah Allahu selalu Akbar. Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi Merdeka. wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penikmat surga masih mau nanya? Mau nanya tapi ke Bang Zuma tadi, tapi ternyata sudah mengantuk. Kalau ke aku nggak mau nanya. Ah, Oh iya, silahkan nanya. tidak sama Bang Zuma aja karena dia kan saya taunya paling ngerti gitu. Bang Kores juga Ya, emang ngerti itulah kenapa sama. kita panggil Gurunda. Ya udah, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanya lagi, aku juga closing deh. Udah, makasih ya Bang. Udah turun Bang Jumanya ya. Ini Iya. Asadu dari Kristen kan? Apa Islam? Asadu. Asadu. Kabur. Bang Kores tuh ada dari tadi habis dinaikin keluar. Yo lagi, Ikhwan, dinaikin. demikianlah ya dialog kita kali ini. Naik keluar lagi, naik keluar lagi. Ini juga habis, maaf itu tadi kepental sendiri itu habis. Ya bang, nggak apa-apa. Orangnya mau nanya, baru dateng. Mau nanya, udah keluar. Ke Bang Kores Ini aja Kristen nanya. atau Islam? Islam dia. Islam bang, Islam. Itu Triwan Iwan tuh. Oh, Apa alhamdulillah, Ukti, alhamdulillah. Saya naikin aja ya. Ini yang ininya nih. Triwan Iwan Kristen apa Muslim? Saya naikin aja semua ini. Kristen Bang. Silakan nanya ke Bang Kores tuh. Yo satu aja ya, aku mau closing. Enggak, tadi ngomongnya sama Bang Jumanya aja sih. Bang Jumanya udah turun. Aduh, kalau mau ke Gurunda semua ya berarti besok malam aja ya, disimpan-simpan aja pertanyaannya. Sampai jumpa besok. Nah, diem semua. Kok ke Bang Juma semua nanyanya? Nanya apa nih? Iya, selain dari tadi kan Bang Jumanya kan komentarnya itu seakan-akan paling paham, paling ngerti segalanya gitu lah. Jadi pengen juga nih belajar dari beliau kan.
Suaranya putus-putus Bang Iwan. Oh, Dibenerin coba dulu itunya. Iwan tanya. Saya pengen denger sih, kalau saya bisa jawab ya tak bantu jawab, kalau nggak bisa ya enggak. Itu Bang, nanti nyari pas Bang Juman ngasih dasarnya. Ya udah Bang Kores nggak ada yang nanya ke Bang Kores, closing aja Bang Kores. Yo. Bang Kores. Woi, Udah close itu kayaknya, dimatikan oh HP-nya. dia lagi close di ini di apa di apa sih itu namanya? YouTube. Kalau saya dari tadi udah close di YouTube. Hai abang. Siap. Udah lah bang, besok lagi bang. Iya, besok lagi kita ngobrol biasa aja, nggak debat. Mel naik Mel. Pak Anton ini kemana Pak Anton? Udah closing Anton semalam biasanya dia Kita terbang nih, masih flying kita ini. Belum Masa hatam udah ini, landing duluan? belum hatam. Belum hatam. Baca tadi disebut itu. Bang. Iya nanti aku catat, udah aku catat kok. Siap. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ron naik Ron, Roni naik Ron. Ron naik Ron. Host, itu Bang Roni tarik tuh host. Hati Tuhan, iya saya setuju. Yang kamu rangkum di dalam pemikiran, biar terjadi sesuatu dalam Pak pikiranmu Pipo, itu bukan Tuhan. kalau di agama Islam itu namanya kehendak bebas. Gimana sih? Justru itulah kalau kamu katakan kamu seperti itu, berarti seolah-olah kamu ada robot. Anda kan bukan robot menentukan segala sesuatu apa. Kan nggak gitu manusia. Kalau gitu nggak manusia itu namanya. Artinya dia membawa Tapi pendirian dia. Gini aja lah Yusuf, jangkauan pemikiran akalmu nggak sampai ke sana, akui dulu lah itu, nggak sampai kau itu sampai sana. Loh, Nggak sampai dalam. ya saya akui blender Pak Pipo belum diasah masalahnya. Kalau saya blender kau udah memang out nanti akhirnya seperti jantungmu kan nggak mungkin. Udah, jangan terlalu serius lah. Nggak santainya yang mana siapa serius? Kalau serius aku udah diam nih, kau itu pasti diam buat. Gak mau kalau sama Pak Pipo gak mau lagi saya serius bikin saya ketawa melulu. Enggak, ketawa penderitaan itu. Iya, terserah ente lah. Enggak, ketawa penderitaanmu itu. Iya sudah. Ya. Silakan Riki. Silakan Veronica kan ada, silakan dulu. Ya silakan Bang Vero sama Bang Hidayat. Tante Veronica. Gini, Bang Pani, coba ditanyakan sama Mbak Veronica, Nasrani itu bidatnya Kristen, bidat dari seperti apa gitu bentuknya gitu loh. Iya, kalau Nasrani itu dia menganggap Bunda Maria itu salah satu dari Tritunggal. Bagaimana dengan Katolik? Itu ada yang salah satu itu loh, Mas Yusuf tahu kali ayatnya. Bentar. Bagaimana dengan Katolik gitu? Kalau dari Katolik kita tidak menganggap Bunda Maria itu salah satu dari Tritunggal. Terus? Tritunggal kita itu Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Bapa, Allah Putra, Kan Roh Kudus. awalnya itu Katolik ya. Jadi Bunda Maria itu di dalam kekatolikan sebagai apa gitu posisinya? Kita memuji Bunda Maria, tapi kita tidak berdoa kepada Bunda Maria. Kita berdoa kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itu boleh. Tapi kita berdoa kepada Bunda Maria nggak boleh. Tapi kalau misalnya kita memuji dia, berdoa itu maksudnya gini, doa kita itu kita percaya kalau
Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itu yang mengabulkan doa kita. Oke. Kita nggak Jadi mempercayai saya Bunda pahami Maria kayak yang gini. mengabulkan, gitu. Bunda Maria itu kalau Asal. bentuk di dalam Islam seperti tawasul gitu, tawasul agar doa dipercepat untuk dikabulkan gitu ya, tapi bukan tempat memintanya kayak gitu. Betul, hanya melalui iya. Oke. Nah, terus bidatnya bentuknya seperti apa itu? Makanya bidatnya Nasrani, bidatnya Kristen. Karena pemahamannya yang udah berbeda gitu. Oke. Jadi dari segi pandangan terhadap Bunda Maria gitu ya. Betul, Bunda Maria itu hanya manusia. Hanya saja dia manusia yang Bang sebetulnya itu sudah KTFP, direncanakan. semua yang di room, salam. Shalom. Ya, selamat malam. Oke. Itu pemahaman aku dari Katolik. Kalau pemahamannya kayak gitu boleh. Ntar saya catat ya. Tapi kalau Nasrani pemahamannya di agama Islam, Nasrani itu literasi yang saya baca ini agak ini juga sih, saya perlu mempelajari banyak lagi lah tentang Nasrani ini. Karena sumber katanya itu pun ada perbedaan pendapat. Terus ada yang mengatakan Nasrani bukan Kristen, ada yang mengatakan Nasrani itu memang Kristen yang di zaman sekarang gitu. Tapi menurut Kristen kan bedanya di situ gitu. Nah, Kan malah yang di zaman sekarang itu nggak ada Nasrani. Nasrani itu udah punah. ya itu kan Sebenarnya pemahaman orang-orang Kristen di sini. Sebentar. pemahaman dari Katakan Kristennya, maksud saya bahwa Nasrani itu kan bukan Kristen gitu. Loh, ini mana lagi Katolik itu bukan Kristen. Katolik itu Kristen. Kristen itu jadi pengikut Kristus itu adalah Kristen. Oke. Nah, saat itu kalau nggak salah sih sejarahnya itu kan saat itu kan didirikan tuh Katolik gitu awal mulanya. Jadi ada beda pemahaman lain lagi nggak selain Bunda Maria tadi? Kalau untuk kaum Kristen ya, itu sepakat ya. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu nggak bisa. Maksudnya selain itu. Bunda Maria itu yang mengagungkan kalau nggak salah cuman Katolik doang. Aku nggak tahu kalau Ortodoks juga atau enggak, aku nggak tahu. Cuman kita mengagungkan dia karena dia ikut peran penting di situ ya, berjasa gitu. Jadi makanya kita menyebut dia itu perawan yang suci, ada doa-doa untuk Bunda Maria gitu. Tapi doa-doa dia itu ya semacam kalau kalian itu lebih ke kenapa sih Nabi Muhammad itu disolawatin? Ya, tawasul namanya itu. Tawasul. Seperti itu. Bentar, aku Ya, baru paham. Maksud saya adakah selain Bunda Maria tadi pemahamannya yang berbeda gitu? Entah dari segi apanya gitu. Ada beberapa santo dan santa yang diperlakukan sama seperti Bunda Maria. Cuman Bunda Maria ini yang lebih apa ya? Jadi yang krusialnya di Bunda Maria tadi gitu ya. Oke. Thank you. Tapi beberapa santo juga ada banyak banget di buku novena aku itu. Bentar, Mbak. Banyak banget. Bentar, Bu. Yusuf. Bahasa Arabnya Nasrani apa? Nasoro. Oh, Nasoro. Berarti orang Nazaret ya. Nah, ya itu dari segi akar katanya ada dua pemahaman. Makanya kan saya bilang tadi harus dipelajari lagi gitu. Itu benar Bang, benar. Jadi kalau dari kata dasar Nasrani memang dari itu Nazaret. Nah, kenapa dibilang orang Nasrani? Karena pada waktu itu Nazaret itu dibilangi orang-orang yang berasal dari Yesus, karena Yesus orang Nazaret Bang. Jadi orang-orang Kristen itu disebut orang-orang Nasrani pada waktu itu, pada pertama itu Bang, orang-orang itu. Itu pemahaman satu Bang, ada pemahaman lainnya lagi. Ya maksudnya gitu Bang. Tapi sekarang kalau kita berbicara tentang Nasrani itu termasuk bidat seperti yang disampaikan tadi sama Vero, karena adanya sekte yang dianggap tidak benar Bang, seperti itu. Ya, oke. Jadi saya terangkan dulu ya dari kisah para rasul. Iya, 24 ayat 5. Iya, Nasrani ini adalah orang sekte sesat. Iya, selain ini orang apa? Orang apa namanya? Orang Yahudi sendiri yang menjadi antikris, yang menantang Kristus. Makanya di sini bilang telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampat. Ya, kisah para rasul 24 ayat 5 kan?
Sabar ya Iya, Pak, sabar ya Pak, sabar Pak, biar dulu dia Pak, silakan. seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte Nasrani. Jadi inilah anti Kristus tadi, tidak mengakui Mesias Yesus Kristus. Sebenarnya ini makanya sejak dulunya ada namanya yang penentang Yesus Kristus itu kayak Farisi. Ini pengembangannya dari situ, orang-orang Nazaret. Ya, kalau di pemahaman Islam memang dari akar katanya tadi ada dua pemahaman yang pernah saya baca gitu. Ada yang mengambil kata Nasoro itu dari akar kata Nazaret tadi. Nah, itu betul. Itu yang pertama. Yang kedua ada mengambil dari kosakata Arab Nasoro artinya penolong gitu. Nah, itu beda jalur. Kok jadi penolong, Bang? Iya, karena bahasa Arab menolong itu Nasoro memang. Intan suruh. Soalnya Masa? selain Iya. kata penolong apa, Mas? Soalnya kan bahasa Arab itu satu kata bisa punya puluhan arti kan. Nah, selain penolong. Terus. Saya ngikut alurmu Sob. Ya, terus. Karena aku ada literasinya. Terus. Ah, Karena dia makanya akan berhubungan berkorelasi dengan Quran QS 3 ayat 52 saya ingat aku tuh. Terus. Nah, ya, Aku iya kan nggak betul. membantah itu. Terus. Nah, jadi gini, ada dua jalur pemahaman kosakata akar kata Nasrani ini. Yang pertama yang disampaikan Bang Rifki tadi dari Nazaret, itu ada pemahamannya yang satu ya. Yang kedua dari akar kata Arabnya Nasoro gitu, artinya menolong. Nah, kenapa diartikan menolong? Ini merujuk ke Hawariyun. Hawariyun itu adalah pengikutnya Nabi Isa alaihi salam gitu. Nah, di situ kalau kosakata mengambil pemahaman dari kosakata Arab penolong merujuk ke Hawariyun, karena ada di dalam Al-Maidah nahnu ansarullah, dari kosakata ansor itu, nasoro itu. Nah, disinilah Nasrani gitu. Ansor atau ansori ya? Itu perubahan Saya ingat aku kata. pakai i. Ansori ya, ansori. Ah, makanya aku mendengar loh. Iya, ansori Silakan. Ansori itu adalah perubahan kata sesuai dengan sorofnya gitu, perubahan kata doang. Nah, terus ada yang mengambil dari Nazaret yang pemahaman mereka ini bahwa orang-orang Nasrani ini mengikuti apa yang diajarkan dari yang hidup di Nazaret gitu. Nah, kayak gitu. Jadi ada dua pemahaman memang. Dua pemahaman ini, nah ini yang perlu saya pelajari. Kira-kira yang kuat mana gitu. Tapi kalau merujuk ke hadis-hadis atau ke kitab kajian ulama gitu ya. Di kitab kajian ulama contoh di Tarbiyah Syafi'i jilid 3, di situ dikatakan Nasrani itu menegakkan hukum Taurat. Artinya ketika Nasrani itu ada di Arab, dia itu menegakkan hukum Taurat seperti mengharamkan babi dan tetap bersunat gitu. Itu menurut ulama gitu ya. Bukan referensi dari Al-Quran, tapi menurut pendapat ulama di Tarbiyah Syafi'i jilid 3. Nah, terus ada pendapat lain, Nasrani ini bernasab ke Nabi Yakub. Nah, maka dari itu mengapa saya membedakan Nasrani ini dengan Kristen? Jadi kayak gitu alasannya. Nah, tetapi di hadis lain ada hadis yang mengatakan Nasrani ini bukan bernasab dari Nabi Yakub, bisa juga disebut kayak gitu. Karena ada beberapa raja atau orang-orang yang menganut kekristenan di Arab itu di luar dari Bani Israel gitu, dari Yahudi. Ah, ini dua jalur ini pendalamannya saya harus cari literasinya lagi gitu. Jadi seperti itu kalau pemahaman Islam ada dua jalur. Jadi kalau menurut Kristen Itu hadis berbeda. ya. Hadis di mana tadi ya? Hadis berapa Sob? Aku catat. Hadis riwayat Muslim 3, nomornya lupa. Bentar ya. Nah, laptop saya di kamar pulang, Mbak. Di kamar karena HR Muslim, enggak apa-apa, HR Muslim nomor 3. Cuma di situ ketik aja kosakata Nasrani gitu ya. Oke. Karena di laptop saya datanya saya nggak bisa masuk kamar. Ini kan ngomong di luar. Ya nggak apa-apa.
Karena Di yang hadis riwayat kutemukan Muslim ya 6 mengenai ada juga. iya ya. Berapa? Hadis riwayat Muslim 6 juga ada. 6 cuma nomornya lupa, nggak tahu. Nggak Dua apa-apa, itu. nggak apa-apa. Iya. Berarti ini aku nambah lagi ya. Itu ada juga di tafsir Tabari loh. Ya, di tafsir-tafsir juga ada. Di tafsir Tabari juga ada. Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari juga ada, betul. Oke, di QS 353 sepakat ya. QS 3 Dari Hawariyun kata tadi. Ansori, ya Hawariyun. Iya, berarti sepakat ya di Hawari ini QS 352. Jadi ke Ansori cuma gini Bang. Kalau saya mengambil ke arah Hawariyun ya, kosakata atau akar kata Hawariyun ini dari kosakata Arabnya berasal dari kata hur gitu. Hur Bentar, itu Hawariyun cemerlang. itu sumbernya bahasa mana dulu tuh? Kamu jangan mengklaim Hawariyun itu bahasa Arab. Nah, hati-hati tuh. Gini. Yang saya jelaskan gini. Yang saya jelaskan pemahaman dari kosakata akar Arabnya gitu, bukan ngambil ke bahasa lain dulu gitu. Kalau ke bahasa lain kan Hawariyun mengartikan yang lain kan kita nanti dulu kita bicarakan. Cuma yang ada di Al-Quran, kalau saya merujuk ke kata Hawariyun gitu, kata Nasrani Ansori tadi, ini agak janggal sih. Karena apa? Saya bilang agak janggal. Kalau Nasrani itu diawali dengan Ansori, sedangkan Hawariyun itu berakar kata bukan Nasoro loh, tapi hur gitu, yang artinya itu cemerlang. Nah, beda. Makanya saya harus pelajari ini Ansori dengan Hawariyun ini. Nah, kalau Hawariyun dari ibaratnya ada dari Ibrani atau Yunani, apakah mereka mengartikannya sama kan saya belum mempelajari tentang hal itu. Cuma hur di dalam pemahaman kosakata Arab itu artinya putih atau cemerlang gitu. Kalau awal kata Hawariyun itu dalam bahasa Ethiopia ya. Itu kalimat Ya, Ethiopia juga ada. Ya, itu digunakan para rasul ya. Rasul Thomas yang di sana. Itu aku ada literasinya. Nah, mengenai pernyataan temanku tadi bahwa Nasoro adalah bidat itu benar. Ini ada saya keterangannya. Mereka itu penganut Triteos. Tapi tadi yang spesifiknya di Bunda Maria itu ya. Jadi sebagai Itu bahan bidat. catatan gitu. Itu bidat memang mereka. Oke. Bidat. Nah, yang mengatakan 3 Allah itu. Ya, nggak apa-apa. Kemudian- Kita tukar-tukar pendapat aja gitu. Iya, Apa bedanya, apa samanya kan? Dari pendapat Santo Epifanus. Ini buku purba ya, Salvanis. Dia juga menceritakan itu dalam bukunya itu, penelitiannya dia. Sekte yang heretik Parerion. Tapi ada nggak literasi katanya Nasrani ini sekte Yahudi sebelum Yesus itu ada gitu. Saya pernah dengar itu. Sebenarnya kalau dalam sekte Yahudi itu bukan ya, tapi kalau mereka berasal dari bangsa Yahudi, Judeo Kristen itu memang ada. Oh, tapi bukan sekte gitu. Sebutannya Mereka bukan sekte. tapi sekte juga. memang. Sekte, tapi itu orang-orangnya. Oh, ya, oke. Ini bisa ditemukan ini data-data nih di gereja purba ada, termasuk aliran-aliran mereka. Kalau kita ke Suriah, kalau kalian pernah ke sana, itu diceritakan semua tuh siapa tuh Hawariyun, siapa itu apa tadi Nasoro, itu jelas semua literasinya lengkap, berat di situ. Silakan. Terus satu lagi yang saya mau tanya, perbedaan dengan Ortodoks gimana Nasrani itu? Berbeda lah ortodoks. Ada ininya. Maksudnya kayak Mbak Veronica tadi kan menjelaskan, oh Katolik dengan Nasrani bedanya di sisi Bunda Maria. Nah, terus kalau Nasrani dengan Ortodoks ini bedanya di mana gitu? Kalau ortodok kan 3 Allah, kalau Katolik kan Katolik itu 1 Allah, 1 Tuhan. Itu dia. Oh, jadi konsep ketuhanan Nasoro, iya, kalau Nasoro itu kan bidat Tritunggal ya. juga, Mas KTP, Tritunggal Iya. juga sama.
Sama kok. Sebetulnya Kalau sih di Kristen, bentar ya, sebetulnya itu di Kristen itu Katolik, semua merujuk ya sabar satu Kak, kok. sabar Kak. Mm-mm. Katolik, Ortodok, yang pokoknya gini aja, ringkasnya, simpelnya begini. Yang mengakui imam rasuli itu sama sudah, nggak ada masalah. Masalahnya itu di liturginya, Mas Yusuf. Jadi kita itu ada berbagai perbedaan tuh di liturginya. Acara Ya, ya, liturgi. Itu mengenai Nasoro lengkap ya di literasi Santo Epifanes. Itu ada dia menuliskan tentang Nasoro itu siapa. Santo, bentar namanya? Epifanes. Epipanes. Rata-rata literatur tua tidak dipublis di internet. Ya. Boleh lah. Itu berbeda. Harus belajar minimal kalian dapat. Ya minimal dari university yang pernah kita temui itu yang datang dari Kairo ya, Al-Azhar. Itu anak-anak mahasiswanya ke sana itu. Itu dibanding. Silakan. Ya, saya rasa cukup itu Bang. Karena kan ada beberapa hal juga ini nanti yang dipelajari masalahnya. Karena kalau saya pribadi menganggap saat ini memang Nasrani dengan Kristen berbeda sih. Nah, cuma kalau kemarin teks di Alkitab, bentar tuh. Kalau teks di Alkitab tuh jelas di Kitab Para Rasul, mereka bidat. Ada dalilnya. Ya kemarin itu gini, saya tukar pendapat juga dengan saudara muslim saya, Nasrani dengan Kristen apa sama? Dia menganggap sama karena berdasarkan hadis yang saya kasih tadi itu. Nah, ada di hadis tapi di tafsir Tabari di QS. Kalau aku salah koreksi juga ya Sub ya. Kalau aku pernah baca Quran itu di QS 352. Di tafsir ada Tabari dua tadi kali, ada ada di dua Muslim kali. juga. Iya betul. Ada dua kali di Ali Imran sama di Al-Maidah. Itu temannya Mas Yusuf kan Islam ya? Ya Islam, maksudnya tukar pikiran sesama muslim gitu. Karena kan pendapat saya beda, sedangkan pendapat dia sama gitu. Nah Kalau kami di cari Islam secara umum, Ya. kalau di Nasrani Islam itu secara ditemukan umum pasti anggapnya sama. di Kisah Para Rasul 24 ayat 45 ya, mengenai ketegasan mereka itu bidat. Oke. Di Kisah Para Rasul 24 ayat 5 secara tegas teks tertulis di Alkitab. Bidat mereka. Jadi Bang Yusuf, silakan. Nah, Bang Yusuf, Ya, silakan. jauh sebelum muncul hadis-hadis, kitab Kristen ini kan udah dibuat pada tahun, kalau nggak salah dikumpulkan tahun 125, udah tercatat itu ada tertulis di dalam Nasrani, adalah bidat. Jauh sebelum hadis muncul. Jadi kami yang tahu, paham arti Nasrani itu apa. Itu adalah bidat. Gitu loh Bang. Jadi kamilah sebenarnya sumber kitab ini yang asli. Saya kan hanya dengarnya gini Bang, dari teman-teman Kristen, oh Nasrani bukan Kristen karena Nasrani itu bidat. Nah dari segi apanya kan saya belum tahu tuh, makanya saya tanyakan di sini gitu. Oke, mantap. Jadi kekristenan ini datanya udah jelas, dia tahun 125 udah dikumpulkan dan udah tertulis di dalamnya Kisah Para Rasul 24 ayat 5 ada itu aliran sekte orang Nasrani, sekte bidat. Oke. Jadi di Kisah Para Rasul pun kata Kristen pun udah muncul. Ya kalau Kristen kan saya tahu katanya kan pengikut Kristus gitu, dari kata Kristianos ya. Iya betul. Kalau Kristen tahu, asal mula katanya itu tahu. Cuma kan Nasrani ini yang berbeda dengan Kristen apanya? Nah itu yang perlu saya cari, perlu saya tahu gitu. Karena saya pun menganggap Nasrani dengan Kristen berbeda. Tapi ada teman saya mengajukan bahwa itu memang Kristen sama kata mereka. Aku nggak nyalahin temannya Mas loh. Aku nggak nyalahin temannya Mas loh. Karena waktu aku dulu masih Islam, itu aku pikir Nasrani itu Kristen. Ya ada. Jadi terpecahnya gini, ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan beda. Nah ini perlu gimana? Yang perbedaan-perbedaan kayak gini perlu dipelajari gitu.
makanya tadi aku bilang Bang Yusuf, Oh ini Veronica kita ini harus muslim dulu. Iya iya Bu. Iya deh. Ya, aku murtad, aku masa. jadi nah, gini Bang Yusuf. Jadi aku paling percaya itu catatan yang pertama yang menyatakan Nasrani itu. Kalau di atasnya itu saya nggak mau. Kenapa saya nggak percaya yang ini di atasnya? Karena jauh sebelum muncul literatur dari yang lain-lain, kitab udah mencatat duluan, gitu loh Bang. Tapi kalau di perjanjian lama ada nggak disebutkan? Perjanjian lama kan udah purba itu Bang, zaman purba itu. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya ada nggak disebutkan kosakata itu? Belum muncul di situ Bang. Belum muncul. Zaman Oke. sebelum Yesus kan perjanjian lama. Iya, itu zaman purba. Sedangkan Jadi Nasrani zaman ada sejarah kan? itu abad 1. Iya. Jadi nggak perlu kita cari ke perjanjian lama berarti ya? Enggak ada di situ. Oke. Thank you. Nggak perlu Bang, nggak perlu karena itu Nasrani kan dari kata yang tadi saya katakan itu. Oke Bang Rifki, ya paham. Mengikut Kristus, mengikut Ya, Yesus kan. Karena Yesus berasal dari Nazaret. Oke, Yusuf. Opo pula lah, Pak Pipo ini blender udah diasah belum? Enggak gini. Enggak baru kita pernah satu TikTok, aduh udah 2 kali ya. Waktu kita di apa dulu di Jum sana, enggak gini kau ini. Terima kasih kepada Anda udah jumpa sama Pio, perubahanmu banyak kali bro. Terima kasih kepada Anda. Betul. Enggak, kamu enggak dikit loh. Kamu sekarang udah saya bicara udah Dulu enggak gitu-gitu ini. Ngotot aja ini, maka saya gas 2 kali baru ini berubah. Makasih banyak Anda. Ya kan dia sudah mengaku tadi Bang, dia sudah mengaku dosa bahwa kalau dia berdebat itu tidak menemukan titik temu. Jadi lebih bagus dia sekarang bertukar pikiran ya itu. Iya, sekarang itu dulu gak gitu ini, nggak percaya? Gak gitu ini. Udah saya gas ini berapa kali baru gitu. Saya maka angkat topi saya kepada Anda, betul. Tapi karena Pak Pipo itu, tapi yakin saya karena Pak Pipo itu mungkin saya nggak tahu. Dulu gak gitu ini. Berapa kali ku ajar nih dulu waktu di. Iya, terserah opung aja. Rekaman masih ada yang dulu-dulu itu abadi itu. Oke, baik. Iya, so, kita tetap sahabat Yusuf. Ya baik, saya akan dulu. Salam bagi rekan-rekan saya Kristen, salam. Terima kasih Yusuf, selamat malam. Oke, selamat istirahat Pak Pipo. Malam opung, Mat Bobo. Soalnya sama Pak Pipo dulu saya sering diskusi juga, hitungannya debat lah kayak gitu, sering ngotot-ngototan dulu. Ya gini ya, kenapa kita itu sering debat dulu, sering ngotot-ngototan, setelah dipikir panjang juga kayak gitu ya, dipikir kepanjang, didalami di keimanan masing-masing, di Islam, di Kristen kan, artinya apa? Ya finishnya jawabannya lakum dinukum waliyadin gitu. Silakan ke kepercayaan Anda, dan Muslim silahkan ke kepercayaan Muslim, dalami kitab masing-masing gitu, beres. Jadi itu bisa berjalan bersama. Nah, yang aku maksud gitu sih, dalami kitab masing-masing dulu gitu loh. Kalau untuk belajar pengetahuan nggak apa-apa, tapi kalau mendalami lebih dalam kitab orang lain, tapi kitab sendiri tidak didalami, itu kan lucu gitu. Itu gini, kita nggak ini juga ya, ibaratnya harus jujur aja juga. Kadang-kadang ada juga saya lihat gitu, teman Muslim naik ke Komal Kristen, pemahaman Islamnya, saya nggak sebutkan orangnya ya, pemahaman Islamnya lemah, tapi di kitab orang lain ngototnya minta ampun. Betul. Itu. Ketika ditanya tentang kitab dia, jawabannya AIU, aduh aku ikut-ikutan aja. Itu saya pernah loh lihat, cuma saya nggak mau sebut orangnya gitu. Jadi gini, kalau kita mau membangun rumah itu pastinya pondasi dulu yang kita perkuat, bukan atapnya. Harus kuat akar kita. Gitu. Makanya aku suka bilang kan, dalami dulu kitab kalian, baru mendalami kitab orang lain. Boleh mencari tahu, tapi nggak perlu terlalu mendalami, sekedar tahu itu nggak masalah gitu. Nah, yang timbul perdebatan itu kan ingin mendalami kitab orang.
Tapi kan kitab sendiri kan dia Tapi tidak ya mengajarkan. lalainya di kitab dia. Nah ini sebenarnya kalaunya di dalam agama Islam hukumnya haram gitu sebenarnya. Tapi ada beberapa ustadz sih menyatakan nggak apa-apa, itu hak dia, nggak tahu ya. Ya kalau dia gini, Aku nggak sebut merek ya, cuman ada. memang ada pendapat kayak aku gitu kan. Ada beberapa orang, oh kita mengkritisi kitab orang lain atau mengetahui hanya sekedar tahu gitu, bukan mengimani. Ya boleh-boleh saja, tetapi Al-Qur'annya jangan ditinggalkan gitu. Tuh. Jadi Bang Yusuf, kalau aku berprinsip, ikut prinsipnya si Einstein. 1000 judul engkau baca buku, engkau termasuk salah satu orang pintar. Jadi sama aku nggak ada ukur mau buku apapun saya baca itu, Bang. Ya begitu juga kan kepada teman-teman Kristen sebaliknya gitu. Kadang-kadang ada juga Kristennya nggak mendalami kitabnya tapi ngotot di kitab orang lain juga ada kayak gitu. Iya, nggak boleh dipungkiri juga itu. Itu juga ada. Jadi sebaiknya kalau ini kita naik ke komal kayak gini, lebih baik tukar pikiran bahwa ibaratnya itu untuk pembelajaran, nggak perlu ngotot-ngototan gitu. Kalau bertanya, kalaunya ada yang janggal ya udah ditanyakan aja. Dalam bertanya kan dengarkan penjelasan orang, jangan ditebang. Kalau ditebang apa yang didapat gitu. Nah, Bang Yusuf, ntar Mbak, Bang Yusuf, semoga Indonesia begitulah semua rakyatnya. Boleh Ya, berdiskusi, amin, tapi betul. jangan memaksakan kehendak. Pasti Indonesia ini maju. Gak bisa lah, memangnya kita bisa mengubah hati orang, gak mungkin lah kecuali dia mau mikir. Tapi aku selalu bilang sih, dalami dulu kitabmu. Mungkin Mas KTP bosen kali aku ngomong kayak gitu. Baru dalamin kitabnya orang. Aku mau Gini. tanya nih, Gini. Paulus, sebentar ya, sebentar aku oke. update dulu ya. Paulus itu emang Nasrani, Mas KTP, Mas Hati Nurani? Setauku Yahudi. Paulus itu Yahudi, dia itu kan mantan dari Bukan Nasrani kan? Bukan, Iya, bukan. setauku Yahudi. Bukan kan? Karena yang Nasrani itu kan udah lari kan? Nggak di sana gitu. Iya, itu memang dia berkebangsaan Yahudi, mungkin dia Bukan Nasrani berkebangsaan, setauku. bukan. Cuman dia bangsa Yahudi, suku Yahudi. Cuman dia tinggal apa ya, negara apa, lupa aku negaranya, bukan negara Israel negaranya awalnya. Kalau nggak tahu Syria ya negaranya awalnya. Soalnya yang typing ada tanya, aku bilang bukan gitu. Iya ada dalilnya kok, dia bilang. Setauku sih bukan, tapi aku kan tanya lagi. Itu tadi Bu Pero, tadi ku bilang, aku lebih percaya sumber-sumber data yang baku, yang pertama kali. Kalau yang berikutnya saya nggak percaya. Iya. Makanya benar, Iya, Paulus karena itu kan bukan udah ada Nasrani. penambahan ya. Ya, Paulus Ibaratnya itu gini, orang Yunani, Mas, orang Yahudi. iya Yahudi, cuman dia bisa berbahasa Nih. Yunani kan. Ini kalau mau Dia dianu ada di pandai Kisah Para berbahasa Rasul Yunani. 21, Bu Vero. Di Kisah Para Rasul 21 ayat 39. Paulus orang Romawi, Paulus bukan orang Romawi. Enggak. Dibaca di Kisah Para Rasul aja. Kisah Para Rasul 21 ayat 39. Di situ Paulus bilang, aku adalah orang Yahudi. Sudah sampai di situ sudah titik. Itu pengakuan dia sendiri. Bahwa aku adalah orang Yahudi. Jadi dia orang Yahudi. Cuma memang dia dibesarkan di pusat kebudayaan yang pengetahuan tentang orang Yunani. Karena dia asal mudanya itu berasal dari di Tarsus di daerah Sisilia gitu. Dia kan orang cerdas kan di situ. Iya, dia orang cerdas, betul. Bisa bahasa Yunani. Makanya surat-surat Dia Paulus dibesarkan memang iya di orang berpendidikan. Surat-suratnya aja kalau nggak kita cermati kita bisa sesat. Nah, itu ada Bahasanya tuh memang udah bahasa tingkat ayatnya. tinggi. Iya. Nah, itu ada ayat yang menyatakan, aku nggak tahu, lupa gitu. Karena surat Paulus itu sulit dipahami. Kalau nggak salah Petrus yang menyatakan itu.
Kalau surat Paulus itu sulit dipahami gitu karena dia menggunakan bahasa-bahasa apa sih namanya itu kayak Haram. sajak-sajak gitu loh dia. Enggak, bahasanya dia itu loh kayak perumpamaan-perumpamaan gitu loh. Jadi nggak bisa dibaca letterlex untuk surat-surat Paulus. Tapi senang Bang Yusuf, saya follow Bang Yusuf ya. Dia mute. Oh pergi, kayaknya dia, saya follow dulu dia. Hmm. Senang saya dengan Bang Yusuf ini, orangnya netral. Kadang ada juga ngototnya bang. Ibaratnya gini, dia mempertanyakan Quran, tapi kita menjelaskan dianggap salah. Mau gimana lagi? Karena itu Bang, karena kembali di awal yang pertama saya katakan tadi, karena dia bawa konsep Alkitabnya, bertanya ke Alkitab, orang membawa konsepnya, jadi beda. Kita kalau bertanya sama Alkitab, kayak begini Bang ya, kita diajarkan juga tuh belajar tentang agama lain, tapi tidak boleh kita mencari sesuatu yang untuk menjadikan pembenaran dalam diri kita, tidak boleh. Hanya sebatas tahu tidak apa-apa. Ya kalau saya bertanya bukan bermaksud menjatuhkan sih, Iya, kalau betul, saya gitu. pribadi Iya. gitu ya. Tapi Kalau hanya yang mencari tahu nggak apa-apa. saya tanyakan itu benar-benar nggak tahu gitu. Nah kayak Nasrani bedanya dengan Katolik tadi itu saya benar-benar nggak tahu itu, baru tahu sekarang.